Biarlah tiap-tiap hari hati kami selalu menyerukan nama Tuhan. Biarlah tiap-tiap hari kami terus menghidupi firman-Mu, Bapa. Sehingga ketakutan atau kekuatan dari dunia ini tidak menguasai kami, tapi hanya kebenaran Tuhan dan damai sejahtera Tuhan serta sukacita yang daripada Tuhan itu yang terus melingkupi dan menguasai kami. Tuhan, diberkatilah setiap kami yang hadir hari ini, hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil, yang telah Engkau rengkuh Tuhan, yang telah Engkau gerakkan untuk hadir ibadah. Diberkatilah setiap kami, Bapa, karena kami tahu hari ini kami akan mendapatkan sesuatu yang spesial yang daripada Tuhan. Ada pengurapan Tuhan, ada kekuatan yang daripada Tuhan, ada penyingkapan yang ajaib yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Tidak ada dari kami pagi ini kami berkatakan Tuhan, tidak ada dari kami yang akan pulang
haleluya, haleluya. Katakan Tuhan kita megah dan percaya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita tadi sudah bersorak-sorai, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Kini saatnya kita mau memberikan kesetaraan, seperti kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa.
Puji syukur padamu ya Bapa, Allah kami yang kekal. Kami mengucap syukur Tuhan. Betapa Engkau dahsyat ya Tuhan, betapa Engkau dalam ya Tuhan. Rancangan-rancangan-Mu ya Tuhan begitu dalam buat kami ya Bapa. Bahkan segala pekerjaan-Mu sungguh besar buat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau saat ini juga Tuhan kami ada tempat ini, semua ada dalam rancangan-Mu yang hebat ya Tuhan Yesus. Bapa, untuk itu Tuhan kami mau berserah kepadamu ya Allah. Kami juga mau memberikan berkat yang sudah Kau berikan buat kami ya Tuhan Yesus. Mari ya Tuhan Engkau mau ya Tuhan menguduskan berkat yang akan kami berikan ini ya Bapa, supaya boleh layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan persembahan yang kami berikan ini juga boleh memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita mau memperhatikan untuk informasi persembahan cash atau transfer bisa diberikan kepada nomor rekening Siloam Ministry yaitu 7615567051 atas nama Alto Yudano Tobing. Terima kasih untuk taburan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Lalu kemudian kegiatan hari ini, hari Selasa ya, akan ada Siloam Discipleship Class for Men di pukul 7 malam nanti via Zoom. Untuk informasi akan dapat dihubungi di hotline kita. Terima kasih. Selanjutnya di hari Kamis ada kubu doa yang dimulai pukul 9 pagi di Kebayoran Garden B01 Bintaro, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan SDC for Women setiap hari Kamis pukul 10 di tempat yang sama di Kebayoran Garden B01 Bintaro. Lalu selanjutnya kegiatan Timotheans Fellowship, ini tema bulanannya adalah Trustworthy, dan ini akan ada di tanggal 20 April nanti dengan tema Integrity di Kebayoran Vilas D01 Bintaro. Lalu selanjutnya ya, Diakonia Siloam Ministry masih ada dalam agenda orang tua asuh. Taburan dapat ditransfer ke rekening Siloam Ministry BCA 76155675051 atas nama Alto Yudano Tobing. Mohon dicantumkan angka 5 di akhir jumlah yang ditransfer. Dan taburan secara tunai juga dapat diberikan di kantong persembahan yang akan diedarkan pada minggu keempat setiap bulannya. Taburan bulan April 2024 ditunggu sampai tanggal 30 April 2024. Info lebih lanjut di hotline 0812 1399 8940. Ya, sosial media kita dapat dilihat di beberapa, yaitu di hotline, lalu di IG Siloam Ministry, ada juga di IG Timotheans Siloam, dan ada di Facebook juga, dan ada di TikTok. Demikian informasi yang bisa kami berikan. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada dasar satu ibu yang memberkati kita hari ini. Demikian, terima kasih. Baik, kita dari sudah memuji Tuhan, tidak putus-putus dan tidak habis-habis kita bersyukur bersama Tuhan akan kasih setianya. Mari sekarang kita berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa yang kudus dan Bapa Tuhan Yesus Kristus yang baik, pujilah Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga, Tuhan yang baik. Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan, tidak henti-hentinya kami berterima kasih kepada Tuhan untuk kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu yang merupakan segalanya bagi kami ya Tuhan. Juga hadir-Mu ya Tuhan, terutama bagi kami ya Tuhan. Kami memerlukan Tuhan Yesus ya Bapa di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu kepada kami. Tolong kami juga untuk setia seperti Tuhan Yesus setia kepada kami. Berikanlah kami hati yang mau minat akan Kau terus ya Tuhan, dan menjadi pribadi yang mengerti dan tahu diri bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kami dari dosa dan dari maut ya Tuhan. Itu sangat berharga bagi kami. Terima kasih untuk para keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami ya Bapa. Tolong kami untuk bisa menjaga hidup yang baik dengan menjaga hati kami. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa dan bersyukur untuk apa yang sudah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, jadikan kami orang-orang atau pribadi-pribadi yang mengenalkan Kristus ya Tuhan dalam kehidupan kami, supaya terang Kristus ada di dalam diri kami, dan kami pun boleh mempunyai kehidupan yang berbuah ya Tuhan,
kehidupan yang Tuhan inginkan dengan buah roh ya Tuhan, seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Memang tidak mudah Tuhan, tolong berikan kami kekuatan yang Tuhan untuk melakukannya di dalam jalan hidup ini. Kami berdoa juga kiranya pribadi-pribadi yang ada di dalam Siloam Ministry ini juga boleh menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan kehendaki yang dipenuhi dengan buah roh, sehingga kehidupannya boleh nyata di dunia ini ya Tuhan, dan bisa dilihat orang-orang sekitar kami dan kami menjadi garam dan terang dunia dimanapun Tuhan tempatkan, sehingga setiap kami ada di suatu komunitas atau di sekitar kami berdekatan dengan siapapun, mereka merasakan hadir-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami memerlukan hadir-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami, karena hadir-Mu itu sangat memberikan kami kekuatan ya Tuhan. Karena itu tolong lindungi kami, untuk bungkus kami dengan darah Yesus ya Bapa, juga keluarga kami. Biarlah kami semua ada di dalam kebenaran Tuhan, dan memang itu yang kami perlukan sekarang ini ya Tuhan. Bapak, tolong kami diberikan kepekaan juga untuk pengajaran-pengajaran yang kami dengar dan kami lihat, agar kami bisa memilih mana yang baik dan benar sesuai kehendak Tuhan dan mana yang tidak, supaya kami memang tetap dalam keadaan di mana kami berada bersama Tuhan. Bapa di surga, biarlah itu nyata dalam hidup kami percaya Tuhan melindungi anak-anak yang percaya dan patuh kepadamu dan melakukan kehendak-Mu, dan itu di hatimu ya Tuhan, Tuhan akan melindungi kami dan menyertai kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk Siloam, untuk setiap program-programnya. Tolong Tuhan Yesus berkati setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Siloam, kiranya sesuai dengan kehendak Tuhan, dan mohon Tuhan yang saja dan atur, karena semuanya terjadi karena Tuhan berkata dengan kami. Bapa di surga, tolong juga jadikan kami pribadi yang rendah hati, takut akan Tuhan, percaya dan jujur ya Tuhan, karena itu yang Tuhan kehendaki. Bapa, di dalam proses kuatkan kami, supaya kami bisa melakukan itu semua, karena tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tuhan Yesus, kami perlu Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, biarlah sinar firman Tuhan, terang firman Tuhan terus bercahaya di dalam hati dan pikiran kami. Apa yang kami lakukan itu sesuai dengan Tuhan. Lindungi juga keluarga-keluarga di dalam Siloam Ministry ya Tuhan. Tolong biarlah Tuhan selalu pagari dengan malaikat-Mu dimanapun mereka sekarang berada. Teman-teman kami yang hari ini tidak hadir, mungkin dalam hiburan atau kesibukan-kesibukan lainnya, tolong Tuhan Yesus, Kau menyertai seperti Kau menyertai kami di sini. Bapak, kami juga berharap minggu yang akan datang mereka boleh digerakkan hatinya untuk kembali hadir di tempat ini ya Bapak. Dan selama masih ada ibadah ini, biar menggunakannya dengan kesempatan yang lebih baik lagi. Tolong Tuhan berkati para pengurus juga, supaya bisa menjadi pengurus yang punya satu kesatuan di dalam hati, untuk pikiran semuanya di dalam Yesus Kristus, agar apa yang kami lakukan untuk semua Tuhan untuk kami. Bapa di surga, lindungi juga dan berkati gembala kami, maka Alto, Oma dan pembicara lainnya. Dalam menyampaikan firman-Nya, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kemudahan dalam pelayanannya, agar apa yang dikatakan dari mulutnya itu semua dari Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang tubuh hari ini, mungkin tidak bisa hadir di tempat ini, atau siapapun mereka itu Tuhan, tolong orang mereka, memberikan rasa sibuk kepada mereka, sehingga mereka boleh diberikan kembali. Kami juga teringat akan saudara kami, kasih kami yaitu Nina yang Tuhan yang saat ini sedang melakukan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Engkau pada keluarga ini. Biarlah Tuhan dengan kekuatan dan kehiburan kepada Nina, pada suaminya, terutama ya Tuhan Pak Rudi Senaga, yang telah ditinggalkan ibundanya. Kiranya diberikan kekuatan dan pengharapan dari Tuhan, dan dihiburkan terus ya Tuhan, dan untuk kehidupan selanjutnya ada bersama Tuhan, dan biarlah sukacita dalam Tuhan tetap ada di dalam keluarga ini. Ya Bapa di surga, lindungilah dan kuatkanlah keluarga ini ya Tuhan, dalam kesedihannya, di mana kasihnya telah Kau panggil pulang. Biarlah ini semua ada di dalam rencana-Mu, dan Tuhan yang lindungi dan sertai untuk kehidupan selanjutnya. Tuhan, kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Tolong Tuhan lindungi bangsa dan negara kami. Kami ingin mempunyai pemerintah yang mempunyai roh takut akan Tuhan. Tolong Tuhan supaya negara ini selalu dilindungi Tuhan, dan orang-orangnya boleh diberikan waktu untuk bertobat, bahkan boleh mengenal Yesus dan mengenal Kau sebagai Tuhan Yesus. Buat kami itu hal yang tak mungkin, semuanya benar-benar mungkin.
Dalam nama Yesus Kristus, kami menyerahkan doa ini sebentar. Kami juga akan menyerahkan firman-Mu. Tolong berikan kami hati seperti hati Maria yang mau terus mendengar kebenaran akan firman Tuhan. Berkatilah Tuhan untuk Pak Aldo yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya apa yang disampaikan itu memang semuanya daripada Tuhan. Dan Roh Kudus saja yang menggerakkan hati dan pikiran kami juga untuk Pak Aldo, agar kami sehati dan setujuan selama mendengarkan firman ini, dan kami mendapatkan berkat dan berkat. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami melakukan ini, biar kehendak Dia jadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu kasih. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Dalam tangan-Mu seluruh hidup tak akan goyah. Semuanya ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Dalam tangan-Mu seluruh hidup tak akan goyah. Sepanjang saya tak akan goyah. Sepanjang saya tak akan goyah. Itulah kenyataannya ya Tuhan, dalam suka dan duka Engkau adalah Tuhan yang ajaib, yang senantiasa berdaulat atas kehidupan kami, dan di dalam Engkau terletak kekuatan kami ya Bapa. Mampukan kami untuk kuat mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena kami percaya ada pesan yang spesifik yang Tuhan mau sampaikan kepada kami, sehingga apa yang kami sampaikan benar-benar mengubahkan kehidupan kami, menyelaraskan kami dengan kehendak Tuhan, dan pada akhirnya kami hidup seturut dengan kehendak-Mu dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan sepenuhnya pemberitaan firman ini dalam tangan-Mu. Pimpin kami dari awal pertengahan sampai pada akhir dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami minta fokus yang daripada Engkau, hikmat yang daripada Tuhan ada pada kami, dan kami mengerti sepenuhnya apa yang Kau sampaikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan Amin. Amin. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih. Satu minggu lamanya kita nggak berjumpa. Hari ini kita kembali berkumpul dalam hadirat Tuhan, dan sungguh kemurahan yang luar biasa. Bapak Ibu, beberapa jam yang lalu saya membaca satu mungkin artikel lama, tapi baru saya baca gitu kan. Ada satu perusahaan tekstil raksasa di Indonesia yang ternyata baru saya tahu mengalami kebangkrutan. Zaman dulu ini perusahaan luar biasa jayanya, sampai kualitasnya bukan cuma lokal tapi internasional gitu. Ya, pakaian-pakaian dalam negeri, produsen-produsen luar negeri yang mengadakan training di Indonesia itu buat bajunya, buat buat bahan-bahan pakaiannya itu atau produknya itu jahitnya di sini. Bahkan sampai perusahaan militer luar negeri itu buat bahannya di sini, gitu kan. Dan saya baru tahu, oh ternyata mau bangkrut. Gitu. Ini perusahaan yang besar sekali dulunya ya. Siapa yang sangka gitu di hari ini rupanya ada di tepi kebangkrutan. Gitu. Awal tahun kemarin juga demikian, saya pergi ke satu negara bersama dengan istri dan anak saya. Terus saya dapat berita kabar bahwa ada perusahaan startup raksasa di Asia yang mulai efisiensi karyawannya. Siapa yang kira 10 tahun yang lalu mereka lah yang merajai pasar e-commerce di Indonesia, di Asia bahkan. Tapi ternyata di awal tahun kemarin sampai harus terminate karyawannya via email. Karena saking mendadaknya dan tidak bisa diprediksi. Dan hal ini sangat menguncangkan negara itu pada waktu itu. Karena banyak karyawan yang lagi libur akhir tahun, jadi harus pulang cepat-cepat ke negaranya, karena kalau nggak pulang, belum kena pecat. Gitu. Saking begitu ya gitu kan. Saya pikir ini sesuatu yang nggak diduga-duga gitu ya. Perusahaan besar, perusahaan raksasa dengan cepat meredup. Gitu.
Tapi saya merenung beberapa waktu lamanya gitu ya. Kalau namanya kejayaan dunia ya seperti itu. Kejayaan dunia seperti itu. Mungkin sesaat bisa ada dalam posisi yang tinggi, tapi sesaat kemudian ada di posisi yang bawah. Ya banyak orang berkata namanya itu di dunia hidup kayak roda, Pak. Kadang di atas, kadang di bawah, begitu kan. Nah, kejayaan dunia begitu adanya fluktuatif. Apakah ini berlaku juga untuk kehidupan anak-anak Tuhan? Yes, maybe yes. Tapi yang pasti adalah kita punya pengharapan yang gak pernah surut dalam Tuhan. Right? Suka maupun duka, Tuhanlah pengharapan kita. Kenapa? Karena segala sesuatu itu datang daripada Tuhan. Right? Nah, bulan April ini seharusnya dari awal bulan kita masuk kepada pembahasan tema baru, yaitu adalah trustworthy, kepercayaan yang dari Tuhan. Kenapa? Karena ini merupakan rangkaian dari visi kita di tahun 2024. Kalau kita mau melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, maka kita perlu lihat segala sesuatu yang nanti dinyatakan Tuhan itu sebagai apa. Nah itu, kita perlu tahu hal itu. Sehingga kita bisa menyikapinya dengan bijaksana. Dalam artian apa? Segala sesuatu datang dari Tuhan. Jadi, entah kita ada di atas atau di bawah, kita tahu sumber pengharapan kita bukanlah kejayaan dunia, tapi Tuhan semata-mata. Nah hari ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kita menyikapi yang namanya trustworthy dari Tuhan, kepercayaan yang dari Tuhan. Lalu kita akan melihat bagaimana kita perlu menyikapi kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan bagaimana kita menyikapinya. Ya, bagaimana kita menyikapinya. Kita lihat dulu ayat nas kita di Yesaya pasal yang ke-60 ayat 5 sampai 7. Yesaya pasal yang ke-60 ayat 5 sampai 7. Ya, kalau kita dari awal tahun sudah membahas Yesaya 60 dari ayat yang pertama, ini saat kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi anak-anak Tuhan. Maka ada hal yang luar biasa yang kita bisa lihat di ayat yang ke-5 sampai ke-7. Kalau bulan lalu kita berbicara mengenai terang Tuhan itu ada pada kita sehingga kita bisa menerangi atau memancarkan terang Tuhan di dalam kehidupan kita, maka hal yang berikut ini sebenarnya hal-hal yang favorit oleh anak-anak Tuhan. Karena ini adalah yang luar biasa nih. Kita pengen banget dapat yang seperti ini. Kita lihat ya, bagaimana. Yesaya 60 ayat yang ke-5 sampai ke-7. Belum ketemu, kalau belum ketemu saya sambil cari ditampilkan, saya akan bacakan supaya menghemat waktu. Yesaya 60 ayat yang ke-5 sampai ke-7. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan dari Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas, kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing, domba, kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadamu. Dan aku akan menyemarakan rumah keagungan. Sudah bisa tampilkan? Belum? Oke. Udah. Ini ya. Oke, ini ya. Nah, kita pelan-pelan ya Bu ya. Saya akan belum. Kabelnya kayaknya ini. Kabelnya kurang bersahabat dari Bu. Coba bikin lagi. Oke, pelan-pelan ya. Nanti kalau ibu-ibu sempat ya kita masing-masing ya. Lihat yang pertama di ayat yang ke-5. Kita pasti akan senang banget kalau melihat ada kelimpahan seberang laut pindah kita, beralih kepada kita. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada kita. Namun perhatikan penjelasannya. Sikap orang yang menerima kelimpahan dan kekayaan itu seperti apa? Perhatikan ya. Pada waktu itu engkau akan heran melihat. Heran. Terus berseri-seri. Perhatikan kata heran. Yang kedua, engkau akan tercengang dan berbesar hati. Kalau ada kata heran dan tercengang, itu biasanya orang bilang itu sesuatu yang nggak wajar. Heran ya, kok begitu? Mestinya kan begini. Sama tercengang juga begitu. Nah kan mestinya begini. Kok kejadiannya seperti itu?
Heran, bukan sesuatu yang wajar. Bu, Tuhan mau menjelaskan, kalau ada kelimpahan yang beralih kepada kita, kalau ada kekayaan bangsa-bangsa yang datang kepada kita, itu bukan sesuatu yang wajar. Artinya apa? Di luar kekuasaan kita, di luar kemampuan kita. Maksud iya Pak? Iya, menurut firman ini. Kalau saya menikmati hasil kekayaan dari pekerjaan suami saya, dari bisnis saya, apakah itu wajar? Betul. Tapi lihat, seharusnya kita nggak masuk hitungan. Kenapa begitu? Orang berdosa, Bu. Tuh, kok bisa bikin aku kerja keras, Pak? Iya, betul. Coba pikirkan, kalau waktu itu nggak lulus S1 karena sakit, bisa dapat pekerjaan ini nggak? Iya sih. Karena kesehatan aku bisa lulus S1. Karena kemurahan orang tua aku bisa bekerja, aku bisa lulus S1, sehingga itu modal aku kerja. Dan suamiku rintis dari awal sampai jabatannya tinggi. Oh iya, mau wajar kalau sampai kelimpahan itu datang kepada kita, sesuatu yang nggak wajar. Nah, kalau melihat sesuatu yang nggak wajar gimana Pak? Oke, kita lihat berikutnya ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 kita lihat, ada banyak yang datang, unta datang, ya, unta itu memenuhi daerah kita. Ya, datang dari Sheba membawa emas kemenyan gitu. Ada orang naik unta terus membawa emas kemenyan. Terus yang mereka tunjukkan apa? Memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Mulai kelihatan, oh ternyata yang nggak wajar itu datangnya dari suatu sumber ya ternyata ya. Bukan menceritakan ini loh kekayaan dari Thailand aku bawa ke Singapura, kekayaan dari Uni Emirat Arab aku bawa ke Jakarta, ini loh kayak no. Yang diperlihatkan adalah perbuatan masyhur Tuhan. Oh, kalau sampai ada sesuatu yang nggak wajar di luar kuasa kita, ya itu Tuhan yang bikin. Bukan semata-mata karena aku, karena Tuhan yang bikin. Dan lebih indah lagi kita lihat ayat yang ke-7. Segala sesuatu itu kambing domba kebar, kambing domba jantan nebayot datang untuk ibadahmu. Semuanya dipersembahkan di atas mezbahku. Lihat fokusnya udah mulai berpindah dari kekayaan, dari ketidakwajaran menjadi Tuhan aja. Dipersembahkan sebagai korban yang berkenan kepadaku di mezbahnya Tuhan. Dan kemudian siapa yang bertindak berikutnya? Aku Tuhan yang akan menyemarakan rumah keagunganku. Kalau sampai ada sesuatu yang melimpah, yang shiny, yang glowing dalam kehidupan kita, Tuhan bilang apa? Itu aku yang buat. Untuk apa? Karena untuk aku kerjakan itu semua. Nah, jadi udah bisa melihat nih mindsetnya. Kalau nanti kita mengalami kemuliaan Tuhan, atau saya percaya sekarang kita sudah mengalami kemuliaan Tuhan, ya, yang mestinya tadi kita kolesterol karena makan kambing, makan rendang di Lebaran, puji Tuhan sehat hari ini, itu karena kemurahan Tuhan, ya, itu karena kemurahan Tuhan, itu kemuliaan Tuhan. Oh iya, itu Tuhan yang buat seperti itu Tuhan yang buat seperti itu. Kenapa bisa kita berpikir bahwa kalau yang terjadi secara non wajar itu adalah perbuatan Tuhan? Sekarang kita masuk kepada poin yang pertama, bahwa segala sesuatu itu miliknya Tuhan. Rumah ini megah atas nama mungkin Ibu Windy. Ini kebetulan Ibu Windy nggak di rumah gitu kan, tuan rumahnya sedang berada di luar kota. Kita yang bisa menikmati rumah ini, kita bisa beribadah nggak kepanasan, nggak kehujanan gitu kan. Ini miliknya Ibu Windy semata-mata karena Ibu Windy kan, saya percaya karena kemurahan Tuhan Ibu Windy punya rumah ini. Dan karena kemurahan Tuhan, siapa bisa ibadah di sini hari ini. Ya, kita pernah pindah-pindah di beberapa tempat. Tapi kalau hari ini sampai masih bisa ibadah di tempat yang ada perlindungannya seperti ini, kita nggak di tenda peleton itu ibadahnya ibu-ibu karena Tuhan. Kenapa seperti itu? Yuk, kita lihat dulu. Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Ini agak panjang-panjang ayatnya hari ini, Bu. Supaya bisa menjelaskan. Kalau kita lihat kemuliaan yang berlimpah-limpah itu karena Tuhan. Kenapa? Ini prinsipnya. Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Ayat 15 dulu. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Lanjut ayat 16. Ini berbicara mengenai Kristus. Ayat 16. Karena di dalam Dialah telah
diciptakan sebagian besar, begitu? Diciptakan hal-hal yang besar-besar aja yang menonjol, enggak? Segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan untuk Dia, ayat 17, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi jelas, kalau Tuhan menciptakan segala sesuatu, berarti ini buatan Tuhan. Ini kalau sampai ada di tangan Ibu Windy dan kita nikmati untuk beribadah bersama-sama, ini karena Tuhan. Rumah boleh ada, Bu, batanya bikin dari mana? Pasir. Pasir siapa yang buat? Bisa gitu kita produksi pasir di pantai? Gak bisa. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Kita punya kas uang deposito di bank mungkin berapa gitu kan? Banyak gitu kan? Puluhan juta, mungkin ratusan juta deposito gitu kan? Itu kan ditentukan nilainya dari jumlah kertas misalnya seperti itu. Yang produksi kertas uang dari mana? Bahannya kan dari kayu, dari pohon. Yang produksi pohon kita gitu, kemah, surga yang produksi. Jadi semua itu daripada Tuhan. Jadi lihat, Tuhan itu menciptakan segala sesuatu. Berarti secara praktisnya apa yang di tangan kita, apa yang kita nikmati, itu semua milik Tuhan. Bukan milik kita. Ownership-nya ada di tangan Tuhan. Baik yang tadi ayat 16, yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan. Baju yang kelihatan, ini mimbar yang kelihatan, tab, laptop yang kelihatan. Yang nggak kelihatan, ini untuk menciptakan ada pikiran, ada hikmat, ada pengetahuan, ada ide menciptakan. Yang tadinya kalau misalnya dari permulaan telepon itu yang putar dulu, akhirnya jadi tombol. Lama-lama jadi tombol, ada handphone, tombol. Sekarang handphone nggak ada tombolnya. Dari mana itu? Pikiran. Apakah itu muncul dengan sendirinya? Iya. Mazmur berkata, dari kandungan ibumu aku udah mengenalmu, bahkan aku menenun engkau dalam ibu, dalam rahim ibumu. Semuanya asalnya daripada Tuhan. Jadi kita mesti lihat bahwa segala sesuatu itu yang empunya adalah Tuhan. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Harta secara fisik maupun harta secara intelektual, bahkan kesehatan kita datangnya dari Tuhan. Datangnya dari Tuhan. Hari ini bisa ibadah, nggak bisa gagah-gagahan. Oh, kita memutuskan untuk ibadah. Itu karena Tuhan. Orang udahnya rapi-rapi ibadah, udah rapi loh, Bu. Ibu-ibu sambulan gitu kan, udah rapi mau ke ibadah. Pas keluar rumah kecemplak, nggak jadi ibadah, Bu. Jadi ibadah. Kalau bisa nyampe ke tempat ruang ibadah, itu karena kemurahan Tuhan. Bisa nggak bersyukur untuk itu? Ya, kalau kita bisa bersyukur itu, kita bisa lihat memang nggak wajar, memang semua daripada Tuhan. Kalau aku bisa dengar firman hari ini, itu karena kemurahan Tuhan. Karena memang segala sesuatu itu punyanya Tuhan. Nah, mari kita lihat kepunyaan Tuhan itu meliputi apa aja. Yang terpenting adalah yang satu ini, Bu. Yang pertama adalah yang kepunyaan Tuhan yang pertama yang paling nggak bisa dibantah adalah kita manusia kepunyaan Tuhan. Kita adalah punya Tuhan. Oke, kita baca dulu yuk. 1 Petrus 2 ayat 9. Ini Allah deklarasi sendiri. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Kita ini kepunyaan Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Ini dikatakan kepada bangsa Israel yang memang umat pilihan Allah. Tapi ada hal yang spesifik yang luar biasa yang Tuhan menunjukkan seperti ini. Memang semua manusia ciptaan Tuhan, tapi Tuhan kasih label spesifik buat umat pilihan. Kamu tuh ini. Seberapa banyak yang percaya dengan iman bahwa hari ini aku adalah milik Tuhan. Ya, adalah milik Tuhan. Nah, kalau bilang Pak, sepenuhnya kan orang itu ciptaan Tuhan. Tapi kenapa kok sampai pada akhirnya Tuhan kasih label spesifik buat orang Israel bahwa inilah kepunyaanku? Nah, gini. Ketika manusia diciptakan, Bu, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, betul? Kita udah belajar lama hal ini. Termasuk salah satu sifat karakter yang nggak bisa dibantah dan Allah sendiri nggak bisa cancel, free will, kehendak bebas. Jadi memang manusia ciptaan Tuhan,
Tapi untuk berkehendak, Tuhan kasih kehendak bebas. Sehingga kelakuan apapun boleh dilakukan manusia. Boleh dilakukan manusia. Ya. Namun yang luar biasanya seperti ini. Bagi mereka yang betul-betul eling, sadar, menyadari bahwa Tuhanlah yang menciptakanku, ada yang namanya hal ini, keselamatan. Dan kalau kita terima keselamatan, maka Tuhan menunjukkan ini loh kebenaran. Ini. So untuk menjadi label miliknya Tuhan, yang nanti bisa melalui hal-hal yang gak wajar tadi, menyadari bahwa oh itu karena Tuhan, oh itu karena Tuhan, perlu yang namanya percaya single atau percaya satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku, itu Tuhan. Itu Tuhan. Di luar itu Pak, ya tadi itu yang coba sekedar melihat kejayaan dunia. Kadang ada begitu terpuruk, aduh Pak, aduh Ma, udah jangan gabung lagi, ini bangkrut. Bedanya kalau anak Tuhan sebenarnya terpujilah nama Tuhan. Seperti Alif, Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Alif tahu hidupnya punya siapa? Hidupnya punya siapa? So in up and down, dia tahu Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Penting nggak Pak? Keselamatan itu penting. Udah lihat ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Ini saya buka banyak nih hari ini. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 supaya tahu persis ini dasarnya nih. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Privilege-nya Bu, dari umat kepunyaan Tuhan yang percaya kepada Tuhan, selamat. Mau di atas, mau terpuruk, ya. Tapi jangan gitu ya. Mau di atas, mau jaya-jayanya pas lagi terpuruk, keselamatan kita terjaga kalau kita percaya sama Tuhan. Kalau kita percaya sama Tuhan. Karena apapun yang dikasih sama Tuhan itu tadi punya Tuhan. Heran-heran kan? Pindah gitu kan, pindah ya. Tiba-tiba kemana kekayaan tadi itu? Frustrasi. Tadinya lo gak punya apa-apa kok. Heran-heran datang, kaget gitu kan. Begitu pas istilahnya gak punya apa, kemana nih? Sampai istilahnya gila-gilatan gitu. Mikirin harta gue hilang. Ini yang penting. Keselamatan. Kalau muaranya kita cuma pada fokus pada dunia Bu, ya begitu. Yang tadi jaya nih, perusahaan jaya tahun 80-90, begitu tahun 2020 anjlok sampai frustasi, mungkin masuk rumah sakit jiwa gitu kan. Karena apa? Tergoncang, hartanya hilang. Tapi kalau percaya sama Tuhan tahu, datangnya daripada Tuhan. Keselamatan itu privilege kita Bu. Privilege kita. Jadi lihat dan sadari bahwa yang pertama, yang milik Tuhan tuh aku. Aku tuh milik Tuhan. Dan kalau aku milik Tuhan, aku entitled sama yang namanya keselamatan. Aku percaya sama Tuhan. Karena dalam Tuhan terletak apa? Keselamatan. Ini privilege orang percaya Bu. Ketika kita menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tidak ada nama lain di bawah kolong langit selain nama Kristus yang kita diselamatkan. Kehidupan di dunia dijamin, kehidupan setelah di dunia dijamin. Ini yang penting. Dan kalau Allah itu melabeli kita dengan kepunyaannya, kita percaya kepada Dia, kita sepenuh hati percaya bahwa segala sesuatu milik Tuhan, Engkau yang menyediakan, aku ini miliknya Tuhan, aku percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lihat apa yang Tuhan mau kerjakan buat kita. Bukan cuma ngasih harta, bukan cuma ngasih kekayaan, kelimpahan pindah dari bangsa satu ke bangsa yang ke tangan kita, ke dompet kita. Bukan cuma itu. Tapi ini Bu, Titus 2 ayat 14. Titus 2 ayat yang ke-14. Kalau kita kepunyaan Tuhan, Allah bukan cuma sekedar mindahin kekayaan buat kita. Titus 2 ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi siapa? Kita, untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Untuk kasih label bahwa engkau punya, engkau tuh milikku, ketika engkau percaya, dia menyerahkan dirinya sendiri loh. Dia mengorbankan dirinya, bukan cuma sekedar ngasih nih, aku pindahin kekayaan dari satu bangsa ke kamu ya. No, dia nggak cuma melakukan itu, dia serahkan dirinya untuk kita. Supaya apa? Kejahatan kita lepas, dosa kita dikuduskan, disucikan. Kenapa? Karena milik kamu.
Kalau kamu milik aku, harusnya kau kudus, kau suci. Dan kalau cuma sekedar melalui penebusan dosa, sembelih binatang, gak cukup. Aku yang Tuhan. Oh, apa nggak lebih dari harta benda duniawi? Dirinya sendiri dikorbankan loh untuk kita. Kenapa? Cuma karena satu prinsip. You are mine. Kamu itu milik aku. Kita ini milik Tuhan. Right? Ini proses panjang. Yesus menyerahkan dirinya kepada kita. Yesus menyerahkan diri kepada Bapak Ibu di Siloam yang rela menyerahkan hati kepada Tuhan menjadi juru selamat. Dia berkorban buat kita. Setelah dia berkorban, dia sediain tempat untuk beribadah. Kurang baik apa? Kurang baik. Jadi yang utamanya Tuhan kerjakan bagi keselamatan, bagi kita manusia adalah keselamatan. Perlu kita menyadari, kita ini milik Tuhan. Sebelum kita menyadari apa yang di sekeliling kita milik kita, sadari dulu, kita ini milik Tuhan. Kita ini milik Tuhan. Jadi yang pertama, kepemilikan Tuhan apa? Kita, orang percaya. Yang kedua, baru kita bicara harta benda kepemilikan, itu milik Tuhan. Hagai 2 ayat yang ke-9. Hagai 2 ayat yang ke-9. Nah, kayaknya di ayat 9 ini ayat 10. Satu ayat di atas. Berarti ayat yang ke-8 kalau Indonesia ya. Nah, kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Harta kekayaan, kebendaan, baik secara fisik maupun materi, Tuhan yang di dunia ini sejauh ini logam yang paling mulia, yang tinggi derajatnya itu emas, right? Tapi Tuhan klaim itu pun aku yang punya. Mau sampai dikuras sampai kosong itu Freeport, itu punya Tuhan. Bukan milik Pemda Papua, bukan milik Pemprov Papua, bukan milik pemerintah Republik Indonesia. Enggak, itu milik Tuhan. Yang Tuhan atur aja dari Papua. Kalau Tuhan bilang pindah kemana? Ke Tanzania, pindah itu emasnya, karena dia punya kok, ya kan? Mau sombong apa bu? Mau sombong apa? Ya kan? Mau sombong apa? Segala sesuatu itu Tuhan yang punya. Ya. Allah menyediakan bukan cuma segala sesuatu yang menjadi milik duniawi, tapi dia pakai itu untuk apa? Fasilitas untuk menunjukkan hikmah. Kalau kita bisa pakai, kita kerja menghasilkan uang, kita bisnis dapat cuan, kita pelayanan dapat persembahan, semuanya Tuhan, semuanya Tuhan, ya, semua itu milik Tuhan. Kita bukan cuma bisa pakai ini segala sesuatu itu, tapi fasilitas itu harus sediakan untuk apa? Untuk kepentingan Tuhan. Lihat tadi ayat yang Yesaya 60 kan, Tuhan kirimkan onta, Tuhan kirimkan kambing domba, kambing jantan dari tempat-tempat lain untuk apa? Untuk ibadah. Supaya apa? Rumahku masyhur, rumahku semarak untuk Tuhan. Jadi kalau sampai kita dipercayakan sesuatu sama Tuhan, ingat, dari Tuhan untuk Tuhan. Ya, semuanya termasuk. Berarti kita mesti mengelola dengan baik. Berarti kita mesti mengelola dengan baik. Ya. Karena penting untuk kita menyadari kalau kepemilikan itu dari Tuhan, maka prinsip yang pertama kita perlu sadari adalah pasti ada tujuannya. Kenapa Tuhan pindahkan kelimpahan bangsa-bangsa? Kenapa Tuhan pindahkan kekayaan ke tangan kita? Pasti ada tujuannya. Lalu tadi dijelaskan kok Yesaya 65-7, bukan cuma pindah tanpa alasan, ada alasannya. Untuk ibadah, untuk rumah Tuhan, untuk nama sembah. Berarti ada purpose. Nah, untuk memahami dan menyikapi purpose itu bagaimana? Nah, sekarang kita lihat ketika kita menyadari bahwa semuanya milik Tuhan, waktu aku up dan down itu semua Tuhan, bagaimana sikapku untuk menyikapi hal itu? Kita lihat dulu ya prinsipnya ya. Kita buka dulu ke Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Ini lumayan banyak ya hari ini saya sharing ayat ini. Hopefully bisa ikutin ya, bisa ikutin. Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Kenapa feedback itu sih? Hai-nya diturunin. Hai-nya diturunin. Bisa diturunin. Hai-nya terlalu. Tes nih kayaknya.
Itu saya perhatikan. Iya. Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Nah, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ini prinsip sikap yang perlu dipegang sama anak-anak Tuhan yang percaya, yang notabene miliknya Allah. Miliknya Allah. Ya, prinsip yang pertama, kita ini miliknya Allah. Sebelum kita bicara barang-barang yang di tangan kita miliknya Allah, kita ini miliknya Allah. Nah, kalau kita milik Allah, maka prinsip yang harus dipegang adalah siapa yang setia sama perkara kecil, dia setia sama perkara besar. Dan barang siapa tidak setia dalam perkara benar, dia juga tidak setia dalam perkara besar. 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Stop di sini dulu ya. Kalau nggak bisa setia sama mamon yang tidak jujur, mamon ini by the way Bu, ini kalau bahasa Inggrisnya wealth, kekayaan, kebendaan, segala sesuatu yang sifatnya dimiliki atau dipegang oleh manusia. Ya, ini harta benda ini nih, uang, deposito, ini bangunan, itu semua kekayaan, termasuk kekayaan intelektual, itu kekayaan. Kalau kita nggak setia sama mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ya, untuk mengelola ada yang pada ini dibutuhkan yang namanya kejujuran. Tuh, nggak setia sama yang nggak jujur. Kenapa? Ini kenapa Tuhan bilang nggak jujur? Prinsip akuntansi itu, kalau ibu belajar akuntansi, Tuhan udah bilang. Kenapa nggak jujur? Ini akan nyusut. Mobil itu akan nyusut. Ada yang teori kalau akuntansi ada penyusutan. Kalau yang belajar akuntansi tahu ya penyusutannya. Setelah sekian tahun harganya turun. Ya. Wah, kalau tanah kan naik juga. Sama dong. Begitu kita beli, mungkin belinya berapa? 2M. Begitu dijual, orang tawar 2M, kalau bisa Pak. Ibu kan beli 2M. Ini sekarang naik harganya. Ibu naik. Kan harganya 2M. Ya, fluktuatif nggak? Sama, penyusutan juga begitu. Kita beli mobil 200 juta, begitu dijual. Berapa Pak lakunya Pak? 130. Udah kan beli 200 juta, itu kan 5 tahun lalu Man. Sekarang udah nyusut kali harganya. Kan kita beli 200 Pak. Ya, tapi kan kita beli 200 nggak? Karena memang nggak kekal. Nah kalau kita nggak setia sama itu yang nggak jujur, maksudnya begini, untuk sesuatu yang harganya fluktuatif aja kita nggak setia, nggak jujur pengelolaannya, gimana mau dipercayakan kekayaan yang sesungguhnya? Artinya begini Bu, kalau kita punya barang, kalau kita punya kekayaan yang dipercayakan Tuhan, how do we use it? Bagaimana kita menggunakannya? Itu yang penting. Mau harga rumah ini tahun ini 2M, tahun depan 4M, gimana kita pakainya? Mobil kita dapetin harga 200 juta, 4 tahun lagi 130 juta. Gimana kita pakainya? Itu loh. Gimana kita pakainya? Sebab kalau kita nggak bisa bertanggung jawab sama hal ini, gimana kita mau dipercayakan harta yang sesungguhnya? Apa itu? Kepercayaan Tuhan itu harta sesungguhnya Bu. Kalau Tuhan nggak percayakan, nggak pindah tuh harta. Nggak pindah tuh kelimpahan. Enggak. Karena Tuhan percaya aja, dia bisa dipercaya juga kita pindahin kita. Supaya apa? Dia bisa pakai untuk kemuliaan namaku, dia bisa pakai untuk rumahku. Ayo kita kasih percaya buat dia, karena bisa. Karena bisa. Knowing dan apa? Itu punya Tuhan. Kalau Pak Yoko bisa main keyboard itu karena Tuhan. Puji Tuhan dipakai untuk melayani Tuhan. Karena memang panggilannya pelayanan musik untuk pelayanan Tuhan. Karena Pak Yoko menyadari aku dipanggil untuk melayani Tuhan. Kalau misalnya dia Pak Yoko, kamu mau kasih talenta untuk bermain musik untuk melayani di tempatku di mesbahku. Siap Tuhan. Gak taunya main di pub. Loh Pak, salah makanya begitu loh. Skill musiknya dipakai nggak di pub? Dipakai Bu. Tapi panggilannya apa? Untuk melayani di mesbah Tuhan. Gak kok salah pakai. Buahnya apa Pak? Kalau Pak Yoko setia, pelayanan di mana-mana tuh ada ini. Nggak kalau yang pemusik di pub, betul nggak Pak? Iya. Itu kepercayaan Tuhan. Haleluya, amin. Tuh, iya. Pastor Marta emang gitu, panggilannya emang untuk berkhotbah mengajar untuk mana? Di mesbah Tuhan. Dia pakai mungkin untuk ngajar untuk komersial gitu kan, ngajarin bagaimana cara public speaking yang bagus, gitu, baru bayaran gitu kan. Panggilannya pengkhotbah kok, jadi motivator. Berkatnya Pak,
di mana-mana beberapa hari. Kenapa? Setia. Emang kemampuan itu kan kemampuan yang kayak bangun Pak? Iya, mungkin 10 tahun lagi mungkin nggak kayak gini, mungkin kemampuan Bung Hatta. Mungkin nggak seterima hari ini gitu. Bisa masih bisa, tapi mungkin nggak seterima ini. Tapi bagaimana menggunakannya selagi masih dipercaya? Itu loh. Itu. Kalau udah tahu kita milik Tuhan, emas perak itu punya Tuhan. Yuk. Malah pertanyaan yang mau ayat 12 Bu. Ayat 12. Jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang menyerahkan hartamu sendiri kepadanya? Kalau nggak bisa percaya, orang lain pun nggak bisa percaya, Bung. Orang lain pun nggak bisa percaya. Ya. Jadi lihat, kalau Tuhan yang punya segala sesuatunya, kita ini milik Tuhan. Harta benda kita ini milik Tuhan. Tuhan cuma kasih satu prinsip, setia yuk mengelola apa yang di tangan kita. Itu gunanya dari Tuhan. Tepat guna, tepat sasaran. Satu prinsip lagi yang saya bagikan, ya. Poin terakhir yang saya bagikan hari ini, kita buka yuk Matius 6 ayat 19 sampai 21. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Ya. Semua orang tahu ayat ini. Ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20 dulu. Ayat 20 dulu. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Itu habisnya dulu. Ya. Dua ayat membicarakan poin yang sama. Ada objek harta, betul? Jangan mengumpulkan harta, tetapi kumpulkanlah harta. Betul? Ya. Dua-duanya objeknya adalah harta. Predikatnya adalah mengumpulkan, betul? Jangan kumpulin harta di bumi, tetapi kumpulkanlah harta di surga. Saya mau tanya Ibu, mengumpulkan artinya apa? Kira-kira mengumpulkan ngambil, simpan, betul nggak? Ya kan, ngumpulin loh, ngambil, simpan. Coba tanya, investasi loh, dikumpulin loh, ngambil, simpan. Investasi ya? Saya tanya, investasi salah kan? Investasi salah kan? Ya. Yang beda adalah tempatnya. Jangan investasi harta di bumi. Di bumi, ngangkat karat, mengambil usahanya. Pencuri ngambil. Dia terakhir ya, di bumi. Yang kedua, tetapi investasikan hartamu di surga. Pak, bank account surga ada Pak. Tapi investasi di surga gimana caranya Pak? Emang ada ya Pak ya? Ini maksudnya. Nah ini, kalau di bumi ngangkat karat rusak, betul? Nilainya turun. Kalau udah rusak tuh turun nilainya. Semua yang rusak kan turun nilainya Bu. Pencuri bisa ngambil, bisa hilang nggak? Bisa hilang. Kalau kita invest harta kita untuk tujuan yang duniawi, hilang Bu. Hilang. Berpromosi. Contoh, suami berpromosi, naikkan gaji 3 kali lipat. Berapa? Apartemen. Ya, iya Pak, investasi. Oke, nggak tahu berapa lama kemudian fluktuatif apartemennya jatuh, nggak usah bayar utang. Tapi kalau investasi yang surga itu sesuatu yang tujuannya untuk kemuliaan. Itu ya, bukan dari account surga, bukan dari account surga. Kumpulin harta boleh nggak Pak? Boleh. Tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Kita kalau dapat harta cuma mau beli baju baru, tas baru, sepatu baru, boleh sih kalau memang udah rusak, boleh ganti. Ya kan nggak enak kan sepatu bolong mana-mana, enggak lah. Yang penting harta yang surga, harta yang surga. Itu bolong.
Jangan yang necis mesti ya. Perwakilan Allah kita bilang kita ini punya Tuhan. Punya Tuhan pas tadi bolong sih mbak gitu. Ini terjadi bahkan itu. Tapi tepat guna, tepat sasaran. Aku mau ibadah, karena mau ibadah. Siapa tahu di jalan ketemu sama tetangga. Mau ibadah. Oh apik lo, necis lo gitu kan, necis. Tapi kan mau ibadah, kok jalan bolong kakinya gitu kan. Nah, ini gimana sih? Tapi tujuannya bukan gaya-gayaan. Kalau kayak gitu kan prinsipnya nggak ada pilihan, betul? Dipercayakan sesuatu, alokasinya jelas. Pak, ini dapat sekian. Pak, percaya nih, kita ini baru si abang yang kuliah. Masih ada 4 kali lagi, Pak. Kita mesti bikin biaya adik-adik. Iya ya Pak ya. Kita investasi buat tabungan, investasi tabungan sekolah salah nggak? Nggak salah. Emang anak-anak lo dibekali pendidikan kan? Masa kita anak, nggak usah sekolah anak. Lulus SD saya kerja aja. Wah kita orang tua yang nggak benar kalau begitu. Kalau yang punya berkat bisa investasi untuk anak sekolah, lakukan itu. Karena anak kita mesti dapat pendidikan, mesti dapat alasan pendidikan. Pakai itu, pakai. Tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Itu maksudnya kumpulkanlah harta di surga. Karena itu nggak akan hilang. Anak-anak lulus akhirnya apa? Terima kasih ya Pak disekolahin. Ma terima kasih yang disekolahin ya. Dulu kalau bukan papa mama aku nggak bisa daripada pekerjaan hari ini. Simple thank you dari anak-anak itu. Kenapa? Karena kita ngisihin yang kita bisa pakai untuk hal yang lainnya kita pakai untuk ini, untuk kuliah si Dede, ini untuk berasi kakak, ini untuk pendidikan kakak. Cari kos yang murah-murah aja Pak. Kan masih mampu mah. Kenapa nggak cari kos yang dekat gereja sih supaya bisa ibadah? Nah, kadang-kadang kita nggak memperhatikan itu. Kita mikir yang murah aja mah, yang murah aja yang murah. Tapi kita nggak perhatikan nanti di tempat yang murah komunitasnya jelek. Anak jadi hangout terus tiap weekend, tugas telat, laporan aman Pak, aman. Nih, lah udah semester 10 nggak lulus Pak gitu kan. Udah semester 10 loh, mesti 8 udah wisuda gitu kan. Teman-teman udah wisuda kok kamu belum, katanya aman aja. Banyakan hangout Pak kan. Kenapa? Karena murah kosnya. Mungkin seperti itu loh Bu. Kita nggak memperhatikan komunitas anak. Selama anak di tangan kita kan tanggung jawab kita untuk hari itu enggak. Anak itu kan berikan anak-anak yang dibesarkan. Itu kan kata kita kan tergantung siapa yang membesarkan kan. Orang tuanya dong kontrol, ya enggak. Bener nggak hubungannya anak saya sama teman-teman ini? Bener nggak dia bisa tahu apa yang jadi kebenaran Tuhan? Kita bisa investasi waktu nggak? Ya kan? Instead of mengembangkan bisnis, Pak kalau ngembangin bisnis, mama yang kerja, aku nggak punya waktu buat kakak loh. Kakaknya masih butuh bimbingan loh Pak. Jadi gimana dong? Udah ditabung aja. Kalau enggak, wah, udah kita nolak. Belum bisa begitu kan? Sementara waktu kita nggak habis untuk anak kita. Ini contoh aja, contoh kan begitu kan? Bisa. Kita pakai untuk tujuan surga. Itu nggak hilang. Anak beres. Kami berdua membuktikan kok orang tuanya firm, anaknya firm. Walaupun struggle ya Bu ya, ada yang struggle gitu, tapi firm. Kebenaran tetap dipegang kok. Dan kami bisa lihat puji Tuhan sampai hari ini tunas-tunasnya yang ayat bunyi firm sama firman. Bandel-bandel sih ada, namanya anak-anak ya kan, masa nggak ada bikin namanya anak kan begitu kan? Ada bandel-bandelnya gitu loh. Tapi ketika mereka buat jurnal gitu kan, Tuhan bicara ini hari ini, aduh Bu saya yang ngajar aja ya ampun Tuhan, saya umur 17 tahun waktu itu apa kenal Yesus. Ini dari umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun udah kenal Yesus. Wow. Saya amazed sama Tuhan. Ini investasi hartamu untuk tujuan surga. Apa itu? Kembalikan. Saya kan nggak tahu pendapatan ibu-ibu, income ibu-ibu, bapak sekalian sebenarnya kita nggak tahu. Tapi mari dengan pemahaman yang baru ini, ya kita evaluasi. Udah belum kita lakukan ini untuk tujuan pendidikan? Udah. Ini rumah buat ibadah. Udah saatnya kali kita panggil anti raya. Apa anti raya? Kita ibadah. Tapi kan banyak ada, jadi kata Tuhan, Tuhan kasih bener loh, dana yang pas untuk anti raya. Pak bisa beli sepatu nggak bang? Lo anti raya mah, anti raya. Ada aja kayak begitu kan? It happens gitu. Ya saya pernah juga kayak begitu. Ada dana lebih, kita diskusi berdua untuk apa ya? Kayaknya belum dibayar loh kan? Iya juga, bengkel.
Ada, belum mengalami seperti itu. Tapi tepat ketika kami butuhkan, Tuhan sedia. Ketika butuh anak sekolah, dana Tuhan yang sedia. Ketika butuh kendaraan karena mobilitas makin banyak gitu kan. Bukan mewah-mewahan untuk mobil 2, 3. Kalau memang untuk kebutuhan pelayanan Tuhan sediakan. Tuhan sediakan. Dan kita tahu persis kalau Tuhan sediakan 2, karena Tuhan punya rencana. Menggambarkan Pak, mobil berapa? 7 mah. Senin ini, Selasa ini, Rabu ini. Ada sih yang kayak begitu gitu kan. Tapi mari kita belajar yuk. Kalau emang Tuhan percayakan 7 berarti ada maksudnya. Mungkin yang 2 buat karyawan kita, ya kan? Kita beli 2 yang gede-gede ini buat karyawan apa jumlah antar jemput itu kan aku investasi ini buat karyawan kita. Go ahead, bukan, nggak salah. Karena di setiap pemberian Tuhan kita tahu itu milik Tuhan, pasti ada maksud buat Tuhan temukan itu supaya bisa mengumpulkan harta di sorga. Belum, ya? Karena dikunci sama ayat yang ke 21, ayat yang terakhir. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau kita cuma mentok sama kejayaan duniawi, kita cuma nyari kejayaan duniawi, satu kali anjlok, stres kita. Stres. Banyak kali kami menemukan seperti itu. Ketika diambang pekerjaannya udah mau selesai, Bu gimana ya Bu? Kontrak udah mau habis. Pak, Tuhan pegang dari atas kehidupan kita. Kalau memang nanti mau selesai, berarti Tuhan ada siapkan musim baru. Musim baru buat ini. Bertahan sama Tuhan aja. Karena Tuhan pasti menyiapkan jauh daripada apa yang kita pikirkan. Kalau kita memiliki ini, kalau kita menyadari aku memiliki Tuhan, apa yang ada pada itu juga memiliki Tuhan. Kalau memang yang ada padaku ini Tuhan, tanya sama Tuhan, aku mesti apa sama ini? Aku mesti apa sama ini? Karena aku melihat rencanamu tergelam. Pengharapan kita cuma sama Tuhan. Kalau harta kita untuk tujuan surgawi, maka sudah pasti hatimu di situ. Hatimu sama Tuhan. Tiba balik nggak? Aku milikmu. Itu juga bilang Tuhan engkau milik. Rob kan? Jangan sampai Tuhan bilang aku milikmu. Aku mengejarmu. Kejar aku kau ketangkap Tuhan. Sudah selesai itu. Ya? Bisa apa maknanya hari ini? Kehidupan kita itu milik Tuhan. Segala sesuatu milik Tuhan. Kalau ada di tangan kita, itu kepercayaan Tuhan. Kalau kepercayaan Tuhan, kita tahu mesti gimana ngelolanya. Pakailah untuk tujuan surga, bukan untuk tujuan dunia. Kumpulkan harta di surga, bukan investasi di surga. Minta banyak account sama Tuhan, kirimkan banyak account sama Tuhan. Gak bakal dikirim sama Tuhan. Lakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan. Pikirkan apa yang menjadi tujuan Tuhan buat kita, buat anak-anak, buat keluarga, buat pekerjaan. Pekerjaan dari Tuhan loh Bu. Ya, pekerjaan dari Tuhan, bisnis dari Tuhan, sekolah anak dari Tuhan. Pikirin yang terbaik buat aspek-aspek ini apa itu yang kau pernah miliki, sehingga pengelolaannya nggak salah. Kalau dipercaya sama kekayaan dunia, kita nggak heran. Kenapa? Karena Tuhan yang kasih. Kalau nggak heran, tahu aku harus A, B, C, D supaya lewat ini semua. Nama Tuhan itu dunia. Karena aku milik Tuhan. All this semua ini juga milik Tuhan. Kemuliaan. Tadi pagi anak saya bilang begini ketika kami sarapan di Mom, sekarang lagi viral ya, pester-pester lagi disorot banyak orang. Dan marak di media sosial, pester-pester pendeta-pendeta ini di screening kekayaannya. Karena memang mengagetkan Bapak Ibu. Oke, jadi jam tangannya 11 M. 1,8 M. Kendaraannya minimal Alphard terbaru. Itu enggak 1-2 pendeta, banyak pendeta sekarang. Ya kalau ditelaah, ditanya, ya macam-macam reasonnya gitu ya. Ada yang berkata ya memang dia pengusaha, ada yang berkata karena ini pemberian orang dan lain sebagainya. Tapi argumentasinya juga luar biasa dari para jemaat atau masyarakat yang lain.
Saya berpikir begini, mungkin saya tidak ada di level mereka seperti itu. Tetapi ini pemikiran dan renungan kami berkaitan dengan simpanlah harta di sorga dibanding menyimpan harta di bumi. Karena apapun yang kita dapatkan di bumi, pengkhotbah katakan semua akan sia-sia. Gak akan ada satupun yang kita bawa, ya, semuanya akan ketinggalan di bumi. Jadi bukan berarti salah pakai branding tertentu, tetapi pertanyaannya adalah apakah itu berkaitan dengan kemuliaan Tuhan. Oke? Apakah memang kita perlu jam tangan 1,8 M itu di tangan kita? Saya ngobrol sama warga negara Singapura, Bapak Ibu. Di Singapura itu satu, kendaraannya tidak banyak kalau Bapak Ibu ke sana. Kenapa? Karena memang harga beli kendaraan di sana luar biasa. Oke, kita harus punya dulu jaminan sekian beribu dolar untuk bisa punya kendaraan. Lagi pula yang kedua, Singapura cukup rapi, mass rapidnya terselenggara baik. Kalau ke sana kan yang kita kangenin naik MRT turun naik ya, Ibu ya, karena enak banget kalau ke Singapura. Jadi orang nggak perlu kendaraan. Tetapi kemudian ini yang kami obrolkan sama warga negara sana. Kalau sampai Bapak Ibu menemukan ada orang punya Mercy, punya Ferrari, punya Alphard, itu pasti latar belakangnya jelas. Karena mereka butuh itu untuk kaitannya sama bisnisnya. Jadi bukan sosokan punya uang beli Alphard, bukan. Bukan sosokan nggak ada juntrungannya punya Mercy, enggak. Tetapi rata-rata orang Singapura kalau sampai punya Alphard, punya Mercy, punya Ferrari, pasti besar kemungkinannya ada kaitannya sama pekerjaannya. Saya pakai Mercy, katanya orang di sana, karena saya perlu entertain klien. Jadi saya punya Mercy. Kalau saya nggak ada kebutuhan untuk entertain klien, saya nggak butuh punya Mercy. Kendaraan-kendaraan yang lain worth it aja, itu aja yang kita miliki. Tetapi karena kebutuhan tertentu, maka kita perlu beli itu. Berarti sekarang begini, ini kaitannya sama kebutuhan apa sama gaya? Kebutuhan. Nah seringkali kita dijebak sama dunia kaitannya sama gaya. Oke, perlu nggak pakai jam 1,8 gitu kan ya? Ya kalau emang itu kebutuhannya, mungkin dia ketemunya sama jemaat yang kelasnya sama dekat kan gitu ya. Ya mungkin silakan aja, kita nggak menghakimi juga. Tetapi kadang-kala saya ada di dunia gereja nih, saya ngomongin dulu dunia gereja. Jadi bisa diaplikasikan ke marketplace, ke kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang kita pakai sesuatu yang luar biasa di badan kita as a servant of God, katanya begitu. Tetapi kemudian orang-orang Lewi yang bersama-sama dengan kita itu kehidupannya miris, Bapak Ibu. Ini yang seringkali ribut di media sosial tuh. Pendetanya naik Alphard, tetapi nanti pengerja-pengerjanya gelantungan di kendaraan umum yang memang struggle banget untuk bisa naik kendaraan umumnya, struggle banget. Ya kadang-kadang gak enak sih ngomongnya ya begitu ya, tapi ini kenyataan yang ada. Pemimpinnya luar biasa, pengerja-pengerjanya, full-timernya nggak worth it gitu dapatnya. Oke, nggak worth it dapatnya. Wah udahlah, itu ceritanya banyak sekali di telinga saya seperti itu. Sehingga apa yang nempel di badan kita kan jadi nggak worth it ya, Bu ya. Karena sebetulnya di dalam aplikasinya itu hanya kembali kepada kita, tapi nggak jadi berkat buat orang. Betul? Betapa indahnya kalau mungkin kita tidak perlu pakai yang 1 miliar di tangan, tetapi sisa dari uang yang ada itu jadi berkat buat banyak hal. Betul? Dari SD sampai SMA, anak saya tidak bayar sekolah. Saya tidak bayar sekolahnya karena ada berkat yang menjamin dia. Sehingga saya bilang sama Pak Alto, ini kita punya berkat lebih yang seharusnya alokasinya buat anak sekolah, tapi puji Tuhan nggak kepake karena ada yang bayarin di kas sekolah. Apakah kemudian saya ganti dengan beli sepatu, Ibu?
Apakah kemudian saya gunakan itu untuk perkara-perkara yang lain? Saya bilang begini sama Pak Alto. Duit ini duit pendidikan, kita diberikan lebih karena Dika dapat berkat dari yang lain. So sekarang kita bawa dalam doa, kita jadikan uang ini berkat untuk anak-anak yang perlu pendidikan. Makanya waktu itu Bapak Ibu, saya punya beberapa anak asuh. Jadi saya support bulanan mereka untuk pendidikan. Itu yang saya lakukan. Ya, jadi uang itu pun tidak mengendap di tabungan kami, tetapi uang itu investasi untuk pendidikan orang lain. Sementara anak saya sudah terselesaikan pendidikannya. Nah itu yang terus kami lakukan sampai hari ini, gitu ya. Kami kerjakan dan lain sebagainya, sehingga tidak salah pakai apapun di badan kita, tetapi di sisi lain kita tetap bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Oke? Kalau memang kita cukup mungkin pakai jam 100 juta aja, yang 900 juta dipakai buat pembangunan banyak gereja Tuhan adalah lebih baik, betul? Oke? Saya punya teman-teman di daerah, ibu-ibu, ya puji Tuhan kalau teman-teman saya banyak yang diberkati Tuhan gitu ya. Tapi kadang-kala ada satu di Facebook saya begitu ya, itu bolak-balik saya nggak tahu kebenarannya. Tapi dia orang daerah begitu ya, untuk beli batu bata aja itu neror banyak orang Bu untuk bangun gerejanya. Oke, untuk beli batu bata aja itu neror terus utang gitu untuk bangun gerejanya. Kita di sini gereja Tuhan berlomba-lomba siapa yang paling mewah di Jakarta. Betul? Makanya kita seringkali dengar istilah mega church. Nah sekarang begitu istilahnya, mega church. Oke? Padahal di luar sana ada banyak saudara-saudara kita yang ibadah boro-boro pakai AC Bu. Lantainya aja masih pakai tanah. Betul? Nah tadi Pak Alto sempat singgung. Kurang apa sih ini ibadah dikasih fasilitas, betul? Orang kota masih aja susah ibadah. Di desa pengen ibadah, Bu, fasilitasnya nggak ada. Oke? Nah itu, jadi kita mulai berpikir begini, puji Tuhan diberikan kemakmuran, puji Tuhan dipercayakan kekayaan, tetapi ayo bertanggung jawab kekayaan itu untuk apa? Perlu nggak saya pakai branded yang harganya sekian puluh juta? Kalau perlu buat kemuliaan Tuhan, go ahead. Tapi kalau saya hanya perlu untuk pakai yang beberapa juta saja, sudah beri beberapa juta saja. Nanti sisanya untuk berkat bagi banyak orang. Betul? Sehingga nanti kita juga suatu hari kelak akan dikenal menjadi orang yang memberkati. Itu loh yang harus dipikirkan. Ya bukan berarti juga Santa Claus tidak karuan, enggak gitu ya, saya nggak ngajarin begitu. Tapi mari mulai berpikir, karena Alkitab mengajarkan jangan simpan hartamu di bumi, tetapi simpanlah hartamu di sorga. Ya, simpanlah hartamu di sorga. Kita cuma punya anak satu, tapi kamarnya 100 bikin rumah. Kira-kira? Nah, kecuali rumah itu untuk menampung karyawan kantor kita yang 90, betul? Nah itu silakan punya rumah yang kamarnya 100. Tapi cuma bertiga dengan anak tunggal, lalu kamarnya 100. Cuma kalau dilihat dari luar sama orang, kita orang kaya. Itu kamar 100 gak dibawa ke liang kubur, Bu. Betul? Sia-sia. Nanti pun jadi repot pemeliharaannya. Nah, ayo Silor mulai cerdas untuk hal-hal yang seperti ini. Oke? Hidup jadi berkat, hidup jadi berkat, hidup jadi berkat. Semuanya dipercayakan, dikembalikan buat kemuliaan Tuhan. Oke? Karena hidup ini sementara, Bu. Tadi Pak Alto mengawali dengan hal-hal yang mengagetkan, hal-hal yang mengejutkan. Hari Kamis kemarin di Lebaran kedua, saya ajak adik dan mama keliling-keliling lah, ya udahlah kita hari kedua kita nikmati kota Jakarta, kita keliling dari pagi sampai sore. Siang hari kami makan di satu tempat di daerah Ampera. Lalu masuk ke restoran itu, di restoran baru, jadi kita mau nyoba. Lagi menjelang parkir tiba-tiba bunyi di mobil kami, gitu. Dibanting kayak ada banting dan segala macam. Kan kaget kenceng banget, Bu, kita kayak disambit begitu di atas plafon mobil. Lalu Pak Alto buka kaca dan tanya, apa tuh apa gitu kan.
Lalu tukang parkirnya bilang begini, kecapi pak, kecapi pak, kecapi, kata gitu. Cuma kok kencengnya kenceng banget bu, kenceng banget. Pas saya turun saya lihat kiri kanan depan belakang kecapi yang mana nih kayak gimana dia yang jatuh. Tapi ketika saya keliling-keliling lihat ke atas, ketangkap satu pemandangan, ada tupai bu, yang lagi metik itu kecapi, kurang kerjaan kali dia nipu. Itu kenceng banget nipu kayak gini, saya bilang ini, itu tupai lagi patah hati kali ya, begitu. Kenceng banget, itu boleh tanya Oma, itu persis di atas kepalanya Oma soalnya nimpuknya tuh. Kenceng banget kali itu tupai itu lagi patah hati, semua kecapi yang dipetikin mau dibanting ke bawah. Ya kok dilalah mobil saya yang kena gitu kan, ya. Artinya begini bu, saya selalu belajar sama perkara-perkara kecil. Lihat ya, kita tuh nggak pernah berpikir akan ada tupai nimpuk bu. Sekonyong-konyong nggak tuh? Orang lagi baik-baik aja, tiba-tiba ada tupai nimpuk kecapi gitu kan? Sama dalam hidup ini, kita rasanya lagi baik-baik aja, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang mendadak terjadi, benar nggak? Yang kita nggak sangka gitu loh. Yang kita nggak duga, dan itulah kehidupan. Makanya tegas Alkitab berkata selalu berjaga-jaga. Kita nggak pernah tahu deh 1 jam berikutnya ada apa. Betul? Tadi kita ngobrol hari-hari terakhir ini, rasanya yang marak didengar di telinga kita, orang meninggal, orang meninggal, orang meninggal. Mau usia 40, mau usia 20, mau usia 70, meninggal. Gitu ya. Dan urusan mati hidup itu kan di tangan Tuhan, gak pernah ada yang tahu pastinya waktunya kapan, betul? Jadi kita tuh akan berhadapan dengan yang sekonyong-konyong. Dan itu tadi saya jelaskan sama ibu-ibu, itu benar kali tutupai sakit hati kali sama siapa nggak mau, kenceng banget dia nimpuknya. Itu kenceng banget, kita sampai tanya Oma lah tuh kencengnya kayak apa. Tapi puji Tuhannya apa waktu dia nimpuk? Kita di dalam mobil kan? Oke, kita di dalam mobil. Jadi mobil itu yang cover kita. Gak kebayang kan kalau dia nimpuk kita di luar mobil gitu kan. Itu langsung kena kita. Oh, kencengnya minta ampun bu. Saya sampai bingung tuh tupai fitness gimana ya. Gitu, kenceng banget. Coba ya kalau gak ada cover mobil itu, ya pasti sesuatu yang sakit banget kita alami. Sama dalam hidup ini. Dunia itu boleh nipu kita. Dunia itu boleh ngejahatin kita. Dunia itu boleh lakukan apapun sama kita. Tapi kemenangan kita adalah kalau kita tinggal dalam Tuhan. Betul? Kalau kita diam dalam Tuhan. Makanya ayo, udah gak ada waktunya lagi. Ini udah tanggal 17, right ya? 16. Udah tengah bulan bu, bulan April. 2 minggu lagi masuk bulan baru, Mei. Cepat banget. After Mei sudah mid-year. Cepat banget 2024. Oke? Sehingga ayo, bukan karena sekali lagi ini promosinya gembala, promosinya hamba Tuhan, promosinya koordinator persekutuan, bukan untuk itu ibu-ibu. Kekuatan kita nggak ada lain kecuali dalam Tuhan. Makanya Tuhan dulu nomor 1. Tuhan dulu nomor 1. Udah itu aja. Oke? Selasa ada ibadah yang terhisap di SBC, Kamis ada SBC. Kejar itu bu, kejar. Yang lain nanti bisa nomor 2, nomor 3, nomor 4. Karena kita butuh sebanyak-banyaknya hidup ini dikelilingi sama firman Tuhan. Karena cuma firman Tuhan yang nguatin kita. Betul? Saya juga tekanannya nggak kira-kira bu, gitu ya. Dan modal saya cuma 1, Pak Alto tahu persis dan seringkali kami cerita. After kami berdoa bersama setiap jam 5 pagi berdua, saya pasti berdoa lagi buat diri saya sendiri. Dan itu lebih dalam saya bicaranya sama Tuhan. Sampai kalau saya lagi grip, benar saya bisa sampai nyungsap berdoanya. Karena pertolongan saya nggak ada di tangan yang lain. Saya nggak bisa cerita semua. Pak Alto juga nggak ngerti semua apa yang saya ceritakan. Nggak ada yang bisa ngerti saya kecuali Tuhan. Tuhanlah yang tidak kelihatan yang menolong kita pada situasi yang kelihatan. Betul? Ya. Jadi biar ini persekutuan gembalanya kami ketika ibadah nyanyi saya serius bu kalau ibu lihat saya. Betul nggak? Saya serius nyanyi buat Tuhan.
Because saya juga manusia biasa yang butuh relasinya Tuhan. Tuh. Ketika firman disampaikan, saya tahu ayat-ayat yang tadi Pak Alto ajarin, tahu saya. Tapi saya juga butuh dengar firman itu buat saya sendiri, betul? Sehingga saya juga serius dengerin Tuhan bicara apa nih. Tuhan bicara apa? Karena saya juga butuh suaranya Tuhan, betul? Oke. Jadi ayo, ya, ayo. Alkitab 90% sudah tergenapi, penyesatan sudah di mana-mana dan nyata. Ya, yang Kristen inilah, Kristen itulah, Kristen inilah, ya udah nyata sekali. Makanya kita cuma butuh Tuhan. Ya, fasilitas masih tersedia, semua yang nyaman masih tersedia. Ayo serius, oke? Ayo serius. Ya, Mbak Windy lagi ada di Jogja, dia ikut sama kita di online. Bisa tadi nguping gitu ya. Oma udah bilang, ikut ibadah ya, ayo ikut ibadah. Karena memang sekalipun kamu di luar kota gitu kan ya, dan berkesempatan untuk bisa relate dengan firman Tuhan sebanyak-banyaknya, upaya. Saya mau di luar negeri, mau di luar kota begitu ya. Kalau saya tahu itu jam ibadah, Bu, saya akan mati-matian saya bilang, enggak, kita nggak keluar hotel dulu, kita nggak kemana-mana, kami mau ibadah dulu. Kami mau Zoom dulu, kami mau berdoa dulu. After itu kita mau keliling kemana silakan. Sampai di luar negeri saya akan upayakan begitu. Saya akan lihat di Indonesia jamnya berapa, di luar jamnya berapa. Oke, siapin di jam berapa. Karena itu saya kejar. Saya kejar. Karena saya perlu Tuhan. Dan ibu juga perlu Tuhan. Tuh. Jadi ayo, ini bukan promosi ibadah. Saya mendorong kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan. Ya. Dan hanya Tuhan yang bisa menguatkan kita. Dan kalau kita serius sama Tuhan, dunia boleh kacau balau, anak-anaknya pasti tetap kuat. Amin. Ya, coba bilang sama kiri kanan, makin dalam kita sama Tuhan. Ya, ayo. Makin dalam. Ya, makin dalam sama Tuhan. Dan selalu saling membangun dan menguatkan ibu Siloam. Gak usah malu kalau lagi lemah, gak usah ditutup-tutupin, gak usah dirahasia-rahasiain. Kita butuh orang kok. Dan itulah komunitas, betul? Ada apa-apa Mama Dela datang ke rekan-rekannya, datang ke Oma, datang ke saya. Bu, doain saya, Bu. Saya lagi punya masalah ini, saya lagi butuh ditopang, doakan saya. Ya kalau memang persoalan itu kemudian dideteksi ada kesalahan, ya dengerin nasihatnya. Makanya jangan desak-desak daripada tiap, you see, gitu kan? Bertobat, udah kan? Perbaharui, didoakan dalam nama Yesus. Ayo bangkit lagi, kuat lagi, kan begitu. Oke, ya. Jadi kita didoakan. Ya, saya lagi ini, saya lagi tolong Bu Matra, Pak Alto, tolong rekan-rekan tim pelayanan doakan saya. Doakan saya bergandengan tangan. Ayo kita topang ibu ini. Ayo, nggak usah takut, nggak usah malu. Ya. Kalau malu dan takut itu salah satu intimidasi iblis dengan berkata begini, kamu cemen begitu aja kan gitu kan, kamu mah begitu aja gak kuat. Gak apa-apa, gak apa-apa. Saya juga kalau ada apa-apa tiba-tiba mendadak saya bilang ini sama Pak Alto, doain saya, tapi saya lagi enak nih, doain saya. Kan begitu, doain saya, tolong saya, topang saya, gitu. Ya, dan saya mendengarkan, saya share. Saya lagi punya masalah ini, saya lagi punya persoalan ini. Nanti saya dengerin rekan-rekan saya akan bilang begini, makanya jangan begini Mbak, jangan begini Bu, jangan begini Pastor. Itu kan saya dengerin. Karena Alkitab berkata, penasehat banyak itu bikin kita kuat. Betul? Penasehat banyak itu bikin kita kuat. Saya pun perlu gitu, dengar nasihat, dengar masukan, dengar suara Tuhan, perlu. Makanya ibu ayo gandengan tangan, temukan komunitas yang sehat untuk menguatkan dirimu. Karena di luar sana ada banyak komunitas yang ibadah sih, tapi cuma sekedar makan-makan. Ibadah sih, tapi ujung-ujungnya arisan. Ibadah sih, tapi ujung-ujungnya gosip, benar? Oke? Ya. Peka komunitas mana yang saya perlu untuk menopang iman saya. Gak apa-apa, datang gitu ya. Datang, Bu Neti Laset tolongin saya perlu dukungan doa. Bu Cindy, Bu Net tolong ya, saya butuh dukungan doa. Gak apa-apa, bicara habis ibadah, tarik pengurus misalnya, tarik share, tolong doakan saya, gitu. Ya, nah itu supaya kita bisa saling menguatkan, bisa saling memberkati, dan kita bisa sama-sama saling bertahan sampai pulang ke surga. Oke, ya sampai pulang ke surga. Goal kita adalah kekal di bumi dan masuk ke kekekalan akhirat.
Betul? Dan kita sama-sama nggak ada yang ketinggalan. Ya, nggak ada yang ketinggalan. Jadi itu kerinduan saya ya sebagai pribadi yang Tuhan percayakan di Siloam Ministry bersama dengan Pak Alto pastinya. Saya memastikan setiap hamba-hamba yang Tuhan kirim ke ministry ini semuanya bisa bertumbuh dengan baik bersama-sama dan saling membangun. Ya, saling menopang. Iya. Dan bicara mengenai saling memberkati, saling membangun, kita bangkit berdiri, Ibu kekasih, saya boleh undang Ibu Ivan ke depan. Ya, tanggal 11 lalu beliau diberikan anugerah Tuhan bertambah usia, gitu ya. Yuk kita sama-sama sebagai saudara seiman di dalam Kristus, kita mau terus topang Bu Ivon, ya, supaya rohnya makin menyala-nyala buat Tuhan, memasuki musim yang baru semakin jadi berkat buat banyak orang, gitu ya, semakin luar biasa tentunya. Pak Alto ya bisa berdoa buat Bu Ivon hari ini, dan tentunya kita semua sebagai saudara seiman di dalam roh kita menguatkan, ya. Bu Ivon mau bicara dulu, ada yang mau disampaikan? Oh, kesempatan 2 kata atau khotbah juga boleh. Amin kok, amin. Salah satu berkat Tuhan yang terbesar buat saya yaitu Tuhan kasih komunitas Shalom. Terima kasih untuk ini Bapak Bapak Alto dan teman-teman semua sama Om Majika. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ayo Pak. Mari kita angkat kepada Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih untuk hamba kekasih-Mu Tuhan, Ivon, yang dalam minggu ini bertambahkan 1 tahun lagi usianya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan membuat mata hatinya terang, melihat kuasa dan rencana Tuhan berlaku dan bekerja dalam kehidupan Ivon, sehingga apapun yang Tuhan rancangkan boleh tergenapi. Dan kehidupan Ivon semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Biar jalan-jalan di depannya dibukakan oleh Tuhan, semakin merapat sama kehendak Tuhan, semakin menyelaraskan dengan apa yang menjadi ketetapan Tuhan dalam kehidupan Ivon. Kalau Engkau panggil Ivon Tuhan mengenalmu, biarlah ia menjadi saksi dan terang bagi keluarganya Tuhan. Untuk suami dan anak-anaknya Tuhan berkati ia, sehingga ia boleh menjadi terang dengan keluarga. Engkau perkuat ia Tuhan dengan iman-Mu Tuhan yang datang daripada Tuhan, sehingga dalam kondisi apapun Ibu Ivon boleh bertahan dalam Kristus Yesus sebagai satu-satunya kekuatan dalam hidupnya. Dan biarlah ini everlasting. Ia menuai kebaikan dan kemurahan Tuhan, kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya. Diberkatilah rumah tangganya, tempat di mana tinggal. Diberkati mungkin pekerjaan, usaha, keluarganya Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah itu semua nama Tuhan dipermuliakan. Dan segala kerinduan harapan yang dicita-citakannya, baik Ibu Ivon, suami maupun anak-anaknya, dipenuhi dan digenapi oleh Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat kesehatan, berkat kecerdasan, hikmat, penyertaan Tuhan, bahkan kemakmuran dalam rumah tangga ada beserta dengan Tuhan. Terima kasih untuk menghadirkan komunitas ini di tengah-tengah kehidupan Ivon. Dan kami mengucap syukur untuk perkara-perkara Tuhan yang ajaib. Kami memberkati Ibu Ivon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Arahkan hati dan pikiran Bapak Ibu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai yang sejahtera. Kembalilah, lanjutkan aktivitasmu bagi kemuliaan Tuhan. Roh Kudus dianugerahkan untuk menuntun, memimpin dan menyertai kita, sehingga hidup kita akan berjalan dari kemenangan lepas kemenangan, berkat lepas berkat, kemuliaan lepas kemuliaan. Dalam nama Yesus, kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Berkat semuanya. Berkat yang di online. Sampai ketemu lagi. Bye.